the tides, jump down and have a fight. And that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like this. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Om Cepak. Salam cepak, semakin cepat semakin silir. Oke, jumpa lagi di dalam vlogsnya Om Cepak yang kesekian kalinya. Kali ini spesial juga teman-teman. Om Cepak kali ini datang nggak sendirian. Jadi Om Cepak ditemenin oleh teman baiknya Om Cepak. Ini namanya siapa Om? Dengan Meta. Oh ya, ini namanya Om Meta, teman-teman. Nah, Om Meta ini datang ke tempatnya Om Cepak membawa tunggangan yang spesial, teman-teman. Nah, tunggangannya ada di belakang ini nih, warna hijau. Nah, tunggangannya apa? Terus kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Om Meta terhadap tunggangannya? Ayo kita bahas dan kita tanya satu-satu ke Om Meta. Yang pertama nih, Om Meta, tolong dong jelasin ini apa sih ini tunggangan apa ini? Ya, teman-teman, ini Vespa Excel tahun 92 ya, tahun 92. Excel. Oh Excel, ya. Vespa Excel tahun 92, 150 cc. Cuma ada beberapa penyesuaian karena emang waktu dapatnya masih bahan, jadi supaya bisa untuk warawiri kerja sambil main. Jadi ada beberapa penyesuaian di bodi sama mesinnya begitu. Oke, jadi ini Excel tahun 92 teman-teman. Dulu Om Meta dapat motor ini dalam kondisi yang masih bahan ya? Masih bahan. Artinya belum sudah bisa jalan atau butuh? Jalan cuman tertatih, jadi kurang enak lah di bawah, kurang enak. Oh. Jadi kurang apa namanya, kurang layak untuk jalan jauh, kurang layak. Ya, dan kondisinya apa adanya ya. Betul. Oke. Kalau boleh tahu dulu dapat harga berapa ini waktu masih bahan Om? Bahan ini sebenarnya ceritanya panjang nih. Oke, ceritain deh kalau gitu. Jadi tentang motor ini dapatnya bukan beli langsung sih, belum beli langsung. Jadi ada teman apa namanya, tukar dengan pelek mobil. Oh. Pelek mobil, terus akhirnya dapat Vespa ini gitu. Vespa ini dalam kondisi ya seadanya, tapi masih lumayan lah karena kayak deck ini nggak keropos, jadi untuk body masih lumayan gitu. Kalau untuk mesin ya namanya dapat motor, kita belah, dirapin lagi masih bisa lah ini. Oke. Ternyata historinya miris juga ya. Ditukar sama pelek. Tapi nggak apa. Ya. Peleknya berarti pelek yang bagus dong. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih, Om Meta. Kalau tadi kan kita udah dengerin histori bagaimana Om Meta mendapatkan motor ini nih. Nah, ketika motornya didapatkan kan kondisinya masih tertatih nih, masih belum layak jalan. Ya. Nah, ubahan-ubahan apa nih Om yang udah dilakukan Om Meta di motor ini sehingga kondisinya bisa seperti saat ini nih? Pertama sih lebih ke mesin ya, karena kan banyak orang bilang mesin Vespa rewel segala macam gitu. Nah, kita fokus lebih ke mesin dulu gitu. Nah, ini karena mumpung belah mesin, kondisi waktu dapetnya juga isepannya udah nyembur, udah nggak bagus, dan kebetulan juga jiwa mudanya masih ada. Asik. Jadi Om Meta ini masih muda loh teman-teman. Seumuran sama Om Cepak. Masih senang buat ngegas lah gitu. Jadi biar sekalian enak, ada beberapa penyesuaian. Nah, ini kita ganti karbunya pakai model Jepang gitu. Di mobil Jepang, terus di isepannya itu kita ganti modelnya pakai membran atau red top supaya lebih responsif gitu. Itu
Itu kalau boleh tahu karbunya pakai karbunya motor apa? Kalau ini saya pakai kebetulan dapatnya yang murah aja sih, murah. Ini pakai originalnya Air King. Oh, Air King. Keihin 26 ya, Keihin 26. 26 mili. Ya, 26 mm. Kemudian untuk membrannya pakai RXZ. Gitu. Membrannya pakai RXZ. Karbunya Air King, membrannya RXZ, teman-teman. Ya. Untuk filter udara itu kayaknya custom juga ya? Filter udara custom dari aksesoris aftermarket gitu. Kemudian kalau untuk di blok sendiri, bloknya masih aslinya Vespa, inlet 3, lubang 3. Cuman ada penyesuaian di lubang transfer, lubang buang, dibesarin dan dihalusin gitu. Kemudian kalau istilahnya itu ya port and di polish porting, gitu ya? porting polish, Porting betul. polish ya? Porting polish supaya lebih lancar masukannya, buangannya juga lebih lancar. Terus ini untuk stang pistonnya, stang fairnya pakai RXZ. Kemudian pistonnya sendiri pakai Air King oversize 200. Kemudian nyesuaiin piston Air King, cylinder headnya sendiri. Untuk kubahnya di ruang bakarnya kita nyesuaiin piston Air King-nya gitu. Kemudian untuk knalpot ini pakai SKB kompetisi, silindernya silinder paten. Saya tinggal ganti saringannya aja nih di ini. Kemudian terakhir sih magnet ada penyesuaian juga. Beratnya lebih ringanin lagi, jadi dibubut biar lebih enteng lagi. Gitu. Kalau knalpot ini model apa? Model kolong gini namanya apa? Knalpot racing buang kanan, karena ada buang kanan, ada buang kiri. Kalau yang ini buang kanan gitu. Karena buangnya di sebelah kanan mesin, kanan motor gitu. Oh iya. Oke. Ya untuk mesin paling itu. Oke, untuk mesin itu ya teman-teman. Ternyata lumayan banyak ya. Terus yang paling kelihatan banget knalpot sama karburatornya nih. Ya kayak gini. Bukan ini Vespa nih. Aksesoris lah ini. Oh iya, ini juga ya covernya ya. Covernya pakai yang chrome biar lumayan lah enak dilihat. Oke. Kalau kayak plat kopling, kampas kopling gitu ada yang berubah nggak Om? Kampas koplingnya ini masih standar. Sebenarnya sih emang harusnya untuk upgrade mesin banyak yang disesuaikan lagi gitu. Karena ini juga emang tujuan utamanya biar bisa lebih enak aja dibawa. Jadi masih standar kampas koplingnya. Nanti berikutnya mungkin kalau ada waktu, yang jelas sih ada modal, bisa di-upgrade lagi untuk mesinnya begitu. Siap. Oh jadi nextnya di mesin Om Meta mau garap kopling ya, sisi kopling ya? Kopling lah. Oke, mantap. Terus tadi kan mesin ya. Kalau kemudian yang selain mesin Om, perubahan apa nih yang dilakukan untuk mendukung tampilan dan juga performansi Vespa ini supaya layak jalan? Ya untuk mesin tadi udah ya, mesin udah lumayan enak. Kayaknya sayang kalau misalkan tampilan motornya juga apa adanya, sayang juga. Cuman untuk eksterior sendiri ini juga sebenarnya nggak terlalu wah juga. Jadi yang penting bisa kelihatan cukup lah gitu. Yang dilakukan itu ya kalau spion pasti pasang karena untuk pakai harian, untuk buat kerja. Aslinya cuma satu ya? Kalau Excel ini udah dua. Udah dua ya? Kalau dulu Om Cepak itu punya Vespa Super teman-teman. Jadi dari PT Dan Motor itu cuma dikasih satu. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan doang. Sebelah kanan. Ini kalau ini spionnya sendiri dari Vespa PX. Kalau Excel agak kayak tanduk. Gitu. Cuman ini pakai punya PX. Terus ini buat naro barang-barang kecil lah. Ada tool tray-nya di atas laci bagasi buat naro-naro barang-barang kecil. Terus lampu depan belakang, yang depan pakai LED 6 titik. Ya lumayan lah buat nerangin jalan kalau pas pulang kerja malam gitu. Terus untuk
apa lagi? Kaki kaki ya. Kaki kaki untuk depan pakai shockbreaker Femsa chrome. Terus peleknya pakai aluminium Potamora. Terus untuk ban pakainya Mizel. Berarti pelek itu aftermarket ya jatuhnya? Aftermarket. Kalau aslinya kan besi ya. Besi, Cuman itu desainnya sama? Desainnya sama, dengan two piece. OE-nya. Nah, two piece. Ada lagi kalau yang lebih bagus lagi model tubeless. Nah, itu lebih bagus lagi sih sebenarnya gitu. Terus apa lagi ya? Oh, lanjut. Bordes. Ya ini buat apa namanya? Penguat deck juga, sama buat aksesoris, buat nutupin. Artinya kan pakai kayak semacam karpet ya. Ya. Ini pakai plat bordes. Kemudian untuk rem biar lebih enak injekannya, ini pakai footstep Duralium dari Ziggy Custom. Terus di bawah ada sedikit aksesoris apa namanya? Spoiler. Yang ini teman-teman. Ya, spoiler. Ini materialnya apa nih Om? Besi, itu besi. Ya? Plat besi. Terus untuk warna sendiri ini ya itu tadi karena terbatas, ubahannya juga terbatas nih, cuman pakai pilok aja ya. Oh ya. Pilok, tapi kebetulan dapat warnanya Tapi keren, Pak. cakep. Cakep. Ini jadi dop nih teman-teman. Hijaunya hijau dop ya. Tapi memang warna aslinya motornya hijau ya? Waktu dapat ini biru soalnya. Oh, biru. Aslinya biru. Ini biru, terus ya diamplas halus sampai dapat permukaan yang pantas untuk dicat, terus naik cat warna hijau ini. Awalnya sih pengen hijau army, cuman karena nggak ada hijau army, jadi dapatnya hijau yang kayak gini. Tapi malah lumayan kelihatannya jadi hijau dop ya. Keren nih. Bukan hijau lumut, bukan hijau telur. Kalau Vespa itu kan identiknya hijau telur, hijau Ya. lumut gitu kan. Kalau ini hijaunya lebih kayak hijau apa ya? Kalau menurut Om Cepak kayak hijau stiker gitu. Ya, Ini stiker. kayak di spotlight gitu. Terus untuk jok nih masih pakai rangka aslinya, cuman diganti busa sama modelnya ganti model Cafe Racer. Joknya aslinya sih masih pakai rangka punya Excel asli, cuman pernya dibuang, cuman ganti busanya aja, sama modelnya dibentuk jadi Cafe Racer. Terus ban serep tetap pasang karena buat harian. Kalau nggak ada ban serep, ya ini kelebihannya yang bikin Vespa dulu, nyediain ban serep, alhamdulillah. Jadi kalau kita ada apa namanya trouble untuk kempes ban di jalan, kita bisa ganti pakai ban serep. Oke. Terus ini lagi Om, kalau nggak salah di atasnya laci kan ada tray juga ya? Nah. Itu apakah opsional atau memang OE-nya dari Vespa ini? Aslinya Excel 92 sih emang belum ada, cuman untuk makin kemari emang aksesoris Vespa-nya makin banyak ya. Kayak tadi saya bilang juga, untuk membangun ini juga ini masih tahap awal banget gitu. Nanti kedepannya ya mungkin ada niat untuk pasang cakram, terus ganti pakai pelek ring 12, pelek tubeless, ban tubeless gitu. Masih banyak lah, masih jauh ininya. Tahapannya masih jauh. Ya. Ya, berarti kita bisa ini nanti teman-teman update lagi nih perkembangan si hijau ini di channel YouTube-nya Om Cepak. Ini Om dikasih ngomong-ngomong ini dikasih nama nggak ini Om? Motor Ya, ini? ini setiap pengguna Vespa kadang-kadang suka ngasih nama tunggangannya, ngasih nama Vespanya ini. Ini kebetulan karena warnanya hijau, ya saya panggilnya jadi Paijo. Apa? Paijo. Paijo. Oh ya, Vespa hijau. Paijo. Paijo itu Vespa hijau. Oh iya iya. Biar gampang. Paijo. Oke teman-teman, mantep banget nih penjelasannya Om Meta, detail baik itu eksteriornya maupun ubahan yang ada di mesin nih. Nah ini semua nih Om, dari proses mesin, eksterior dan juga ngecat itu kalau boleh tahu dikerjain sendiri apa dibantu bengkel nih Om? Oh iya, yang pasti sih untuk bangun Vespa ini ya nggak dilakuin sendiri ya. Ada bengkel rekanan itu di daerah
Jalan Asem, Bekasi Timur, Oh iya. Mustika Jaya. Nama bengkelnya Dul Scooter. Oh, Dul Scooter, teman-teman. Ya, Dul Scooter bisa dicek di IG-nya Dul Scooter dan Ini nanti di sini nih IG-nya. Facebooknya juga Dul Scooter. DOELL Scooter. Duel Ya, gitu ya. ya, makasih Om Dul untuk bangun Vespanya. Makasih. Mungkin nanti ada lagi yang saya minta untuk upgrade lagi. Jangan bosan-bosan ya. Oke, sip, mantap. Jadi kalau ada yang pengen bangun Vespanya silakan kontak Dul Scooter ya teman-teman. Duel. Oke. Kalau tadi histori udah Om. Terus kemudian ubahannya udah, terus kemudian harapan-harapannya udah ya. Terus mudah-mudahan ini sih kalau buat Om Cepak sih, Om Cepak bisa melihat nanti upgradean selanjutnya seperti apa dari skuternya Ometa atau dari Vespanya Ometa, karena secara pribadi Om Cepak sendiri punya ikatan emosional dengan Vespa nih, seperti yang tadi Om Cepak sampaikan. Dulu Om Cepak pernah punya Super tahun 66 yang itu klasik banget dan original, cuman karena waktu itu belum bisa ngerawat jadinya terpaksa dijual ke orang yang bersedia untuk merawat teman-teman. Tapi sekarang nyesel kenapa dulu dijual gitu, ya itulah realita hidup. Penyesalan selalu datang belakangan. Ya oke teman-teman, kira-kira seperti itu dulu. Nextnya kalau ada video update lagi terkait dengan Pak Ijo nanti akan kita upload lagi di channel YouTube-nya Om Cepak. Stay tune. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau yang belum like silahkan like. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman semuanya, Om Cepak dan juga Om Meta. Apabila ada salah kata mohon maaf. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cepak.